Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Ayu Zahwa dari kelas 12 MIPA 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menceritakan mengenai legenda Batu Baga yang berasal dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Langsung saja kita ke sinopsis ceritanya. Konon, di sebuah kampung di daerah pesisir Sulawesi Tengah, Indonesia, hiduplah seorang duda bernama Intobu. Ia tinggal di sebuah gubuk bersama seorang anaknya yang bernama Impalak. Mereka berdua ini hidup miskin, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka harus mencari ikan di pantai. Pada suatu malam, ketika Intobu bersama anaknya hendak mencari ikan di laut, tiba-tiba angin bertiup kencang dan hujan deras. Meskipun demikian, dua orang bapak dan anak itu tetap memutuskan untuk melaut karena mencari ikan adalah salah satu tumpuan hidupnya. Dalam perjalanan menuju ke laut, Intobu menasehati Impalak, anaknya. "Anakku, ayah berharap jangan sampai cuaca buruk ini membuatmu patah semangat untuk pergi melaut, karena hanya pekerjaan inilah yang menjadi tumpuan hidup kita." "Iya ayah, saya mengerti," kata Impalak sambil menganggukkan kepalanya. Sesampai di pantai, mereka segera menaiki sampan yang ditambatkan di tepi pantai. Dengan sekuat tenaga, mereka mendayung sampan menyusuri pantai. Mereka tidak berani sampai ke tengah laut karena cuaca sangat buruk. Mereka hanya memancing ikan di sekitar pantai, dan tak lama kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali ke gubuk. Lanjut, setiba di gubuk, beberapa ekor ikan hasil tangkapannya digoreng untuk mereka makan, dan sisanya akan mereka jual dan mereka jajakan ke rumah-rumah pada keesokan paginya. Itulah pekerjaan mereka selama bertahun-tahun, sampai suatu titik di mana Impalak ini, anak dari Intobu, merasa jenuh menjadi nelayan. Sejak itu ia selalu murung dan merenung. Ia ingin pergi merantau ke negeri lain untuk merubah nasib. Ia tidak berani menyampaikan keinginan itu kepada ayahnya karena ia merasa tidak tega melihat ayahnya yang akan mencari ikan di laut dengan sendirian. Meskipun tekadnya ingin pergi merantau begitu kuat, ia tetap berusaha memendamnya dalam hati karena tidak ingin membuat ayahnya kasihan atau merasa iba dengannya. Pada suatu hari, ayahnya sedang sibuk memperbaiki tali kailnya yang putus, sementara Impalak duduk di sampingnya yang hanya duduk termenung. "Hei Impalak, kenapa wajahmu murung seperti itu? Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Tidak apa-apa ya," jawab Impalak dengan nada lemak. "Bicaralah nak, tidak usah kamu pendam dalam hati," desak ayahnya. Oleh karena terus didesak, akhirnya Impalak pun menceritakan isi hati atau perasaannya kepada sang ayah. "Maafkan saya ayah, sebenarnya saya sudah jenuh menjadi nelayan. Walaupun setiap hari kita ke laut, tapi hasil yang kita peroleh hanya cukup untuk dimakan dan untuk dijual saja," keluh Impalak kepada ayahnya. "Jika ayah mengizinkan, izinkan Impalak untuk pergi merantau ke negeri lain untuk mengubah nasib keluarga kita." Intobu terkejut mendengar perkataan dari anak semata wayangnya itu. "Bagaimana dengan nasib ayahmu ini nak? Umur ayah sudah semakin tua. Jika kamu pergi, siapa yang membantu ayah mencari ikan di laut dan akan mendayung sampan?" "Saya mengerti ayah, tapi sekarang saya sudah dewasa. Sudah saatnya saya membahagiakan ayah. Jika ayah pergi mencari ikan di laut, sebaiknya ayah jangan terlalu pergi jauh ke tengah laut. Biarkan saya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita dan untuk masa depan saya yang lebih baik," jawab Impalak meyakinkan ayahnya. Mendengar penjelasan anaknya itu, Intobu terdiam sejenak. Ia berpikir bahwa apa yang dikatakan anaknya itu memang benar, dan jika hanya menjadi nelayan, kehidupan anaknya itu akan tidak makmur untuk kedepannya. Setelah berbincang dengan lama, akhirnya ayahnya pun mengizinkan Impalak dan dengan berat hati mengizinkan Impalak untuk pergi merantau ke negeri orang. Setelah mendapat izin dari ayahnya, Impalak segera ke pelabuhan untuk melihat apakah ada perahu baga yang akan berlabuh di keesokan paginya. Setelah ia mencari, ia mendapat pemilik perahu baga yang akan berangkat di keesokan paginya. "Permisi tuan, bolehkah saya ikut berlayar bersama tuan?" tanya Impalak kepada pemilik perahu baga tersebut. "Hei anak muda, kamu siapa dan kenapa hendak ikut berlayar bersamaku?" tanya pemilik perahu baga tersebut.
Saya Impalak tuan, saya ingin pergi merantau untuk mengubah nasib keluarga saya. Memang apa pekerjaan orang tuamu? Tanya pemilik perahu. Ayah saya seorang nelayan biasa. Ibu saya sudah meninggal sejak saya masih kecil. Untuk memenuhi kebutuhan kami akan mencari ikan di laut dan akan menjualnya dan menjajakannya kepada rumah-rumah yang akan membeli ikan hasil tangkapan kami. Akan tetapi hasilnya hanya cukup untuk dimakan sehari-hari. Makanya saya ingin pergi merantau untuk mengubah nasib keluarga saya, Pak. Mendengar penjelasan itu, pemilik perahu pun tersentuh hatinya dan ingin menolong Impalak membawanya ikut berlayar. Kamu memang anak yang berbakti, Impalak. Besok pagi kita akan berlayar bersama. Tapi apakah kamu sudah meminta izin kepada ayahmu? Saya sudah mendapat izin dari ayah saya, Tuan. Baik, kalau begitu saya tunggu kamu besok pagi, kata pemilik perahu itu. Sesampai di gubuk, Impalak segera menyampaikan berita gembira itu kepada ayahnya. Namun ayahnya hanya meresponnya dengan perasaan yang sedikit cemas dan tetap tersenyum pilu mendengar kabar dari anaknya. Suasana haru pun menyelimuti hati ayah dan anak itu. Tidak terasa Impalak meneteskan air mata, demikian pula sang ayahnya. Di keesokan paginya, Impalak segera berangkat dengan pemilik perahu baga itu yang diantar oleh ayahnya menuju pelabuhan. Impalak, ayo kita berangkat. Terdengar teriakan pemilik perahu memanggil Impalak. Ayah, saya berangkat dulu, jawab Impalak kemudian bergegas menuju ke pelabuhan. Kalau sudah berhasil cepat pulang ya nak, teriak sang ayah sambil melambaikan tangannya. Tak berapa lama, Impalak sudah tampak berdiri di anjungan bersama pemilik perahu sambil melambaikan tangan. Beberapa saat kemudian berangkatlah perahu baga itu. Setelah perahu baga menghilang dari pandangannya, Intobu pun bergegas pulang ke gubuknya dan akan merasa kesepian karena anak sematawayangnya telah pergi untuk merantau dan mengubah nasib keluarganya. Pada suatu hari, ayah Impalak mencari ikan di sekitar pelabuhan dengan menggunakan sampannya. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat sebuah perahu baga hendak berlabuh. Kenapa jantungku berdebar-debar begini? Jangan-jangan anakku ada di perahu baga itu. Ucap ayah Impalak berusaha menepis pikiran-pikiran itu. Semakin lama perahu baga itu semakin dekat dan tampak jelas. Jantung ayah Impalak pun berdetak semakin kencang. Ketika perahu baga itu melintas tidak jauh dari tempat memancing ikan, ia melihat seorang pemuda gagah bersama seorang wanita cantik berdiri di haluan perahu baga. Ternyata keduanya adalah Impalak dan istrinya. Ternyata selama ia pergi merantau, ia telah sukses dan memiliki istri yang cantik. Impalak, anakku, ini aku ayahmu. Impalak tahu bahwa lelaki tua yang memanggilnya itu adalah ayahnya, namun karena merasa malu, ia tidak menghiraukan lelaki tua itu. Bang, sepertinya orang itu memanggil nama abang. Apakah dia itu ayah abang? Tanya istrinya kepada Impalak. Bukan, abang tidak mempunyai ayah sejelek lelaki tua itu, jawab Impalak dengan kesal. Tapi bukankah orang tua itu mengaku kalau abang adalah anaknya? Tanya istri Impalak. Dia itu hanya mengada-ngada. Mendengar ucapan itu, istri Impalak pun langsung diam. Ia tidak ingin bertanya lagi tentang lelaki tua itu. Ia berpikir barangkali suaminya benar bahwa lelaki tua itu adalah orang gila yang mengaku sebagai ayah dari suaminya. Sementara ayah Impalak dengan sekuat tenaga terus mendayung sampannya mengejar perahu baga yang ditumpangi oleh Impalak dengan istrinya. Ketika akan sampai di pelabuhan, tiba-tiba angin bertiup kencang. Sampan yang ditumpangi ayah Impalak terombang-ambing sehingga tidak sanggup lagi mengendalikan sampannya. Tolong, aku Impalak, tolong, teriak ayah Impalak meminta tolong. Namun malang nasibnya lelaki tua itu justru Impalak yang berada di atas perahu baga justru tertawa melihat lelaki tua itu diombang-ambing gelombang laut. Walaupun ayah Impalak berkali-kali berteriak meminta tolong, Impalak tetap tidak mempedulikannya. Hati lelaki tua itu hancur karena diabaikan oleh anak kandungnya sendiri. Ia sudah tidak tahan lagi melihat perilaku anaknya yang sudah tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Dengan mengangkat kedua tangannya, lelaki itu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hukumlah anak hamba yang durhaka itu. Kutuklah perahu baga yang ditumpanginya menjadi batu.
Beberapa saat kemudian, angin bertiup dengan kencang. Ombak laut bergulung-gulung menghantam perahu Impalak sehingga terdampar di pantai. Seketika itu pula, perahu Bagga dan Impalak menjelma menjadi batu. Oleh masyarakat setempat, batu itu kemudian diberi nama Batu Bagga. Sinopsis dari cerita legenda Batu Bagga yang berasal dari Toli-Toli, Sulawesi Selatan, dapat dipetik cerita bahwa sifat yang durhaka terhadap kedua orang tua itu membuat kita dikutuk oleh Tuhan, dan harta benda yang membutakan hati seseorang sehingga orang tua sendiri pun dapat diabaikan. Oke, kita langsung beralih ke nilai-nilai multikultural dalam cerita legenda Batu Bagga. Di sini terdapat beberapa poin yang saya dapatkan dari cerita perahu Bagga ini. Nilai yang pertama adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kalimat yang terdapat dalam teks cerita, setiba di gubuk, beberapa ekor ikan hasil tangkapannya digoreng untuk lauk dan selebihnya mereka jual pada keesokan harinya. Ikan-ikan tersebut mereka jajakan dari rumah ke rumah sampai habis terjual. Yang kedua, empati dan simpati. Selain itu, ia juga belum tega meninggalkan ayahnya seorang diri. Meskipun tekadnya ingin pergi merantau begitu kuat, ia tetap berusaha memendamnya dalam hati. 3. Membangun saling percaya atau mutual trust. Dalam perjalanan menuju ke laut, Intobu menasihati Impalak. Anakku, ayah berharap jangan sampai cuaca buruk seperti ini membuatmu patah semangat untuk pergi melaut. Karena hanya pekerjaan inilah yang menjadi tumpuan hidup kita. Iya ayah, saya mengerti, jawab Impalak sambil menganggukkan kepalanya. Poin keempat, mendahulukan dialog dan komunikasi. Jadi dalam poin ini, Intobu dan Impalak sedang berbincang mengenai masalah Impalak yang ingin pergi merantau ke negeri lain. Dan juga terdapat banyak perbincangan dalam mengizinkan Impalak untuk pergi ke negeri orang lain. Poin kelima, menjunjung sikap saling menghargai atau mutual respect. Mendengar penjelasan anak itu, Intobu terdiam sejenak. Jika hanya ingin menjadi nelayan, kehidupan anaknya di masa depan tidak akan makmur. Ia berpikir bahwa apa yang dikatakan anaknya itu memang benar. Baiklah nak, meskipun dengan berat hati ayah mengizinkanmu merantau. Dan di sini dapat kita lihat bahwa Intobu itu sangat paham apa yang dipikirkan oleh anaknya dan mencoba mengizinkan anaknya untuk pergi merantau ke negeri lain. Poin selanjutnya, rela berkorban. Semakin lama perahu Bagga itu semakin dekat dan semakin tampak jelas. Jantung ayah Impalak pun berdetak semakin kencang ketika perahu Bagga itu mendekat ke sampannya. Sementara ayah Impalak dengan sekuat tenaga terus mendayung sampannya mengejar perahu Bagga yang ditumpangi Impalak. Sampai sampan yang ditumpangi ayahnya Impalak terombang-ambing oleh gelombang besar, ayah Impalak tetap berusaha untuk mengejar perahu Bagga itu. Dan sampai ayah Impalak tidak sanggup lagi mengendalikan sampannya dan akhirnya tenggelam atau jatuh ke laut, tapi tetap tidak dipedulikan oleh anaknya. Poin selanjutnya, tolong menolong. Ayah saya seorang nelayan biasa, sedangkan ibu saya sudah meninggal saat saya masih kecil. Akan tetapi setiap hari saya membantu ayah memancing ikan di laut, namun hasilnya cukup untuk dimakan sehari-hari. Oleh karena itu saya ingin merantau untuk mencari nafkah yang lebih baik. Mendengar penjelasan itu, pemilik perahu pun tersentuh hatinya, ingin menolong Impalak dan bersedia membawanya ikut berlayar. Jadi di poin ini, pemilik perahu Bagga merasa iba terhadap Impalak dan sangat tersentuh hatinya atas penjelasan Impalak yang ingin merubah nasib keluarganya. Dan poin terakhir, hubungan manusia dengan alam sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka pergi ke laut untuk mencari ikan. Dengan sekuat tenaga mereka mendayung sampan menyusuri pantai. Mereka tidak sampai ke tengah laut karena cuaca sangat buruk. Mereka hanya memancing ikan di sekitar pantai. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai nilai-nilai multikultural dari cerita Batu Bagga. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.